Hantu toko kue. Aku memutuskan melanjutkan pendidikan sarjana di Kota Rembang, sebuah kota kecil di daerah Jawa Barat namun memiliki universitas yang dikenal hingga pelosok negeri. Iya, benar sekali, tempat belajarku kelak adalah ITB, Institut Teknologi Bandung, yang dipercaya selalu menghasilkan lulusan berkualitas. Di sini aku tidak akan menceritakan kejadian mistis selama kuliah, walaupun kampusku terkenal dengan kisah-kisah seram yang selalu viral di jagat maya, namun selama belum merasakannya sendiri bagiku itu hanya mitos belaka. Berbekal informasi dari internet, aku berhasil menemukan tempat tinggal yang pas dengan kantong. Walau jaraknya cukup jauh dari kampus, namun setidaknya aku memiliki pegangan untuk kebutuhan tak terduga. Sayangnya walaupun telah berhemat dengan memilih pergi berjalan kaki ke kampus, makan warteg setiap hari, tetapi nyatanya di Bandung uang Rp500.000 hanya cukup untuk kebutuhanku selama 2 minggu saja. Hah, dengusku kesal. Bagaimana ini? Aku tidak mungkin meminta uang sama ibu. Di kampung beliau juga pasti kesusahan karena harus menghidupi 2 adikku seorang diri, sejak bapak memilih menikah lagi. Coba saja ibu tak memaksa untuk mengambil beasiswa di Bandung, pasti aku bisa membantu beliau bercocok tanam di kebun. Namun aku tahu bila tetap memilih membantu berkebun, keluarga bapak pasti terus memandang rendah kami. Rio, panggil Ika, teman kampusku. Hai Kak, kamu katanya lagi cari tempat kerja sambilan iya. Aku mengangguk, tapi belum nemu yang pas nih sama jam kuliah. Nih, tunjuk. Ika tersenyum, memberiku selembar pamflet. Lowongan kasir Nona Bakery. Iya, aku nemu ini di depan kampus, terus ingat kamu, jawabnya. Lihat tuh jam kerjanya shift-shiftan, ada yang jam 6 pukul 14, 14.00 sampai 22.00, dan pukul 22 pukul 6. Tapi Kak, ngapain toko kue buka 24 jam? Emangnya dia McDonald? Ya buat orang nongkrong kali, apa lapar tengah malam. Bosan kali kalau suruh makan McDonald mulu, kue kan lebih sehat dari junk food. Aku mengangguk setuju dengan pendapat Ika, dan kembali membaca isi pamflet tersebut. Rion, coba baca itu deh. Tunjuk Ika pada informasi syarat pelamar kerja. Tidak menerima anak indigo, jangan-jangan di sana ada hantunya. Aku tertawa. Kak, hantu kan cuma mitos, aku yang dari kampung aja nggak pernah ketemu. Usai pulang kampus, aku kembali ke kos untuk membersihkan diri dan segera berangkat menuju Nona Bakery. Perjalanan ini ternyata memakan waktu cukup lama, bahkan aku harus berganti angkutan umum 3 kali. Namun demi tambahan biaya selama di sini, ini bukan masalah besar bagiku. Selamat malam, sapaku pada penjaga kasir. Saya Rion yang ingin melamar kerja. Malam, saya Dewi. Bentar saya panggilkan Pak Agus. Baik, terima kasih Mbak Dewi. Mbak Dewi tersenyum dan meninggalkanku seorang diri. Aku melihat sekeliling, untuk ukuran seluas ini Nona Bakery termasuk sepi dibandingkan toko kue yang berada di mal-mal. Mungkin inilah yang membuat perasaanku semenjak tadi tak enak. Tahu kan, misalkan kamu berada di tempat berbangunan kuno dan keadaannya sepi, seperti ada angin berdesir di tengkuk leher. Halo, sapa pria paruh baya di hadapanku. Saya Agus. Aku berdiri dan menundukkan badan. Malam Pak, saya Rio. Pak Agus tersenyum dan memintaku untuk kembali duduk. Kamu ingin melamar menjadi kasir?
Aku mengangguk. Iya Pak. Artinya kamu siap ya kerja shift? Siap Pak, tapi boleh tidak kalau saya bisa menyesuaikan dengan jam kampus saya? Boleh, kamu nanti diskusi saja sama Dewi dan Guntur. Aku tersenyum senang. Baik Pak, kamu boleh kerja sekarang. Sekarang Pak? Tanyaku kaget, karena tak menyangka langsung diminta masuk kerja. Iya sekarang, kamu bisa kan ikut shift jam 10 malam nanti? Bisa Pak. Kataku setuju, mengingat besok hari Sabtu dan tidak ada jadwal kuliah. Tenang aja, yang mau shift malam selalu saya kasih bonus. Hibur Pak Agus. Baik, terima kasih banyak Pak. Dewi tolong ajarkan Rion ya dan kasih tahu pantangan yang tak boleh dilakukan setelah jam 12 malam. Mbak Dewi mengangguk. Rion. Panggilnya padaku usai peninggalan Pak Agus. Sini ikut saya. Aku mengikutinya. Kemudian Mbak Dewi mulai mengotak-atik meja kasir dan mengajarkan cara mengoperasikannya. Selanjutnya dia mengajariku cara mengaduk adonan yang dilakukan shift malam agar bisa langsung dimasak oleh chef esok paginya. Ada yang mau ditanyain enggak? Tanya Mbak Dewi ramah. Udah jelas Mbak. Oh ya Rio. Kata Mbak Dewi tiba-tiba berubah serius. Nanti antara jam 12 malam sampai 5 pagi kalau kerjaan udah selesai dan kamu bosan, jangan bengong atau tidur ya. Lebih baik main game. Kenapa Mbak? Pamali bengong malam-malam sendirian dan kalau kamu tidur takutnya nggak dengar ada orang datang. Aku mengangguk mengerti. Nah kamu juga jangan pasang lagu keras-keras, ngomong kotor, dan kalau misal mau telepon sama teman juga jangan ketawa ketiwi. Kenapa Mbak? Nanti ada yang keganggu. Aku tertawa. Bakery ini letaknya cukup jauh dari rumah penduduk, bahkan bila mengadakan pesta sekalipun tak mungkin terdengar. Saya serius. Maaf Mbak, balasku tak enak. Tapi kan toko ini jauh dari rumah penduduk Mbak. Mbak Dewi menghela nafas, tersenyum, dan berbisik pelan. Bukan manusia tapi hantu. Hantu Mbak? Iya. Aku tersenyum menanggapi penuturan Mbak Dewi, bukan tak percaya tapi bisa saja ini rencana Pak Agus dan Mbak Dewi mengerjaiku anak baru, istilahnya ospek seperti yang terjadi di sekolah-sekolah. Tak terasa 2 jam telah berlalu, sejak aku menggantikan shift Mbak Dewi. Perlahan toko mulai sepi, padahal besok hari Sabtu dan bakery ini buka 24 jam. Aku menguap bosan, semua pekerjaan sudah selesai kulakukan, dari mengaduk adonan, hingga bersih-bersih. Klak, bunyi pintu terbuka dan membuatku tersenyum senang karena ada pengunjung. Selamat malam, sapaku. Kok nggak ada orang? Lanjutku bingung. Aku berjalan menuju pintu dan menutupnya kembali. Mungkin bila malam hari angin semakin kencang sehingga dengan mudah membuka pintu kayu tersebut. Main game aja deh. Kataku bosan dan mulai membuka ponselku. Sebenarnya semenjak tadi aku bingung, kenapa toko sesepi ini harus buka 24 jam. Jangankan orang nongkrong, ada yang beli saja tidak. Klak. Pintu kembali berbunyi. Aku segera menaruh ponselku di laci. Selah. Kataku terpotong, mat malam. Aku terdiam, sebelum akhirnya berjalan kembali menutup pintu. Aneh, pintu lagi-lagi terbuka dan tidak ada orang. Namun kali ini sama sekali tidak ada hembusan angin. Apa mungkin engsel pintu tua ini mulai rusak? Kriet. Aku menoleh mencari asal bunyi tersebut. Suara seperti meja ditarik, namun sangat pelan. Kring, kring, anjir. Kataku tanpa sadar karena kaget. Halo, selamat malam Nona Bakery. Sapaku ramah,
walau sebenarnya jantungku masih berdegup kencang. "Rion aman?" tanya Mbak Dewi. "Sejauh ini sih lumayan aman, Mbak," jawabku. "Tapi engsel pintu bakery sepertinya rusak deh, Mbak. Dari tadi kebuka sendiri terus." "Tutup aja kalau kebuka. Dia nggak jahat, hanya iseng aja." "Dia nggak ada orang, Mbak, cuma kebuka sendiri," kataku memastikan karena Mbak Dewi berpikir bahwa pintu dimainkan oleh seseorang. "Iya, saya tahu," jawabnya seolah paham. "Ditutup aja kalau kebuka." "Mbak, di sini ada tikus ya?" "Nggak ada." "Kenapa memang?" "Anu Mbak, tadi saya dengar ada suara kayak meja ditarik, saya pikir tikus." "Udah nggak apa-apa, kamu dengar apapun abaikan saja ya." Aku mengangguk. "Iya Mbak, saya mau istirahat dulu, jangan lupa pesan saya." "Siap Mbak." Aku kembali menatap jam pada layar ponselku. Waktu berjalan sangat lama dan jam baru menunjukkan pukul 2 dini hari. Masih ada 4 jam lagi sebelum ganti shift dengan Guntur. "Bangun Mas." Aku membuka mataku, terkejut karena tanpa sadar sudah tertidur. "Maaf Mbak, ada yang bisa dibantu?" Aku terdiam dan melihat sekeliling, kosong. Lalu tadi siapa yang membangunkanku? Aku sangat yakin mendengar suara wanita, bahkan hembusan napasnya pun masih terasa di telingaku. Apa mungkin aku bermimpi? Tapi kenapa terasa sangat nyata? "Mas, Mas," panggil seorang ibu-ibu dari depan pintu. "Mas, sini Mas." Lanjutnya masih menggedor-gedor pintu toko. Aku sedikit menggerutu kesal melihat tingkah ibu-ibu tersebut. Kenapa coba dia harus memintaku keluar? Bila ingin belanja bisa masuk dan langsung memilih ingin membeli kue apa, tanpa harus merepotkan orang seperti ini. "Malam Bu," sapaku tersenyum enggan. "Mau beli apa?" "Mas, jangan masuk dulu," pinta ibu tersebut menarik tanganku. "Kenapa Bu?" tanyaku bingung. Tiba-tiba ditariknya menjauh dari toko. "Itu ada yang bawa parang mau bunuh Masnya." "Hah?" kataku terkejut karena tak melihat siapapun. "Bu, di dalam gak ada siapa-siapa." "Aduh, Masnya gak bisa lihat," balasnya panik dan terus menarikku menjauh dari bakery. "Tapi Bu, saya gak bisa tinggalin toko." "Aduh, Masnya mau mati ya?" "Itu hantu penasaran," jawabnya kesal. "Coba lihat tuh tangan Masnya." Aku terdiam menatap lenganku yang tiba-tiba saja sudah ada bekas cengkraman tangan. Rasanya tak sakit, namun bekas cengkraman tersebut begitu nyata dan jelas. Sebenarnya aku sudah merasakan perasaan aneh sejak memasuki bakery ini. Hanya saja pikiran rasionalku menganggap bahwa semua hanya kebetulan saja, seperti suara tikus atau mungkin angin. Namun bekas cengkraman di tanganku membuktikan bahwa ini sudah di luar akal sehat. "Bu, sebenarnya Ibu siapa?" Ibu tersebut terdiam, raut wajahnya berubah menjadi sedih. "Saya Marni, yang di dalam Susi anak saya." "Anak Ibu?" tanyaku terkejut. "Iya," angguknya. "Dia bunuh diri." Kenapa?" tanyaku masih terkejut dan bingung. "Sudah Ibu bilang jangan main sama suami orang, dia nggak mau dengar," jawabnya muram. "Kemudian dia hamil, si Agus Bang asteris itu nggak mau tanggung jawab dan memecat anak saya." Malamnya, Susi diam-diam kembali ke sini dan gantung diri. Aku masih terdiam, berusaha mencerna cerita ibu tersebut. Setiap malam saya selalu ke sini, melihat keadaan. Sebab Susi setiap hari selalu mengulang kematiannya. Lanjutnya,
Pertama, penjaga akan sering melihat pintu terbuka sendiri. Ini karena Susi masih ragu untuk bunuh diri atau tidak. Kedua, bila sudah mendengar bunyi berdecit seperti meja atau kursi digeser, artinya Susi sudah memutuskan bunuh diri. Ketiga, dia akan mulai menampakkan keberadaannya, entah dengan suara, penampakan, atau sentuhan, lalu membunuh mangsanya. Tapi, kataku ragu. Saya nggak kenal sama Susi. Ibu itu tersenyum. Anak saya semasa hidup penuh dendam dengan laki-laki, tak peduli siapapun dia akan membunuhnya dengan kejam. Tapi kenapa Pak Agus masih membuka toko ini 24 jam? Karena dia jahat. Jawabnya sinis, bila tak ada orang di malam hari, Susi akan mengamuk dan menghancurkan seisi toko. Bila toko hancur tiba-tiba, maka akan masuk berita dan perselingkuhannya terbongkar. Aku terduduk lemas di bawah lampu pinggir jalan. Rasanya seperti mimpi. Pekerjaan pertamaku justru hampir merenggut nyawa. Semoga saja ke depan aku tak lagi berurusan dengan makhluk gaib.